Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas S1 kelompok 4 yang beranggotakan Adinda Suci Nurulan, Anissa Nurul Hazizah, Ana Fitriana, Asyifa Nurdayanti, Bidara Putri, Desti Rahmawati, dan Fauzan Nur Anzaini. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami berjudul efektivitas personal branding pada aplikasi Instagram yang kami buat dalam bentuk jurnal yang mana merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Program Studi Manajemen S1 STI STMB Bandung Business School. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Adinda Suci Nurulan. Waktu kami persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia menyebabkan berkembangnya juga penggunaan media sosial yang semakin pesat. Media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial digunakan di seluruh dunia, banyak jenisnya. Salah satu adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu platform populer yang banyak digunakan di berbagai kalangan saat ini. Next. Personal branding. Personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Personal branding juga dapat dijadikan sebagai suatu identitas yang digunakan orang lain dalam mengingat seseorang. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana. Personal branding pada media sosial yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di dunia menunjukkan jika memang benar media sosial dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan produk. Tercatat dalam sebuah penelitian, pengguna Instagram di Indonesia hingga Juli 2021 mencapai 91,77 juta pengguna pada kelompok usia 18-24 tahun. Instagram menjadi media sosial yang sering digunakan setelah WhatsApp dan YouTube. Selain itu, dalam sebuah data juga menyebutkan bahwa 80% pengguna Instagram mengikuti setidaknya satu akun bisnis, dan 72% diantaranya pernah membeli produk dari platform tersebut. Melihat besarnya peluang pemasaran produk, maka dengan ini kemungkinan personal branding pada aplikasi Instagram sangat berpengaruh besar. Namun, hal tersebut belum tentu sepenuhnya benar, sehingga kami melakukan penelitian mengenai efektivitas personal branding pada aplikasi Instagram. Untuk memastikan apakah personal branding melalui Instagram efektif digunakan oleh pelaku bisnis atau tidak. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi adalah kegiatan atau prosedur yang digunakan dalam penelitian, serta sebuah studi teoritis mengenai metode atau cara. Pada metode penelitian ini akan menggunakan metode survei, di mana survei merupakan metode riset yang menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data baik secara langsung maupun secara online. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang hasil penjabarannya menggunakan angka atau numerik. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendapat pemahaman mengenai efektivitas personal branding pada sosial media serta menggambarkan peran sosial media sebagai salah satu penunjang dalam berwirausaha. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauza. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang disebarkan data dari keseluruhan yang mengisi kuesioner, hanya ada 27 orang dari 27 tanggapan rata-rata mereka memilih usaha di bidang fashion, dan paling banyak di bidang lain-lain seperti yang terlampir dalam bentuk diagram di atas ini. Pada diagram pertama terdapat bagaimana memperkenalkan produk Anda ke khalayak umum. Yang menjawab face-to-face berkisar 5%, online 5%, dan sisanya lain-lain. Jika mempromosikan secara online, aplikasi apa yang dipakai?
Pada diagram selanjutnya, jika Anda memilih Instagram, apakah Instagram efektif digunakan sebagai sarana promosi brand milik sendiri? Dan persentase yang terdapat pada diagram yang terakhir menunjukkan bahwa kebanyakan orang memilih promosi secara online dibandingkan offline. Diagram berikutnya ialah jika memilih efektif, apa dampak yang dirasakan setelah mempromosikan barang di Instagram? Terdapat pilihan pendapatan meningkat, pengikut Instagram bertambah, meningkatkan kredibilitas brand, dan lain-lain. Dan mereka rata-rata menjawab pendapatan meningkat. Jawaban dari bagaimana menjual barang dagangannya, sebagian besar mereka menjawab offline dengan jumlah persentase yang menjawab online sebesar 94,1%. Lalu yang menjawab offline hanya berkisar 5,9%. Itu berarti tanggapan mereka terhadap berdagang secara online bagi wirausaha relatif setuju akan adanya sosial media sebagai penunjang bagi mereka, terlebih dalam minat wirausaha. Baik, kesimpulan dari pemaparan kami yaitu media sosial banyak dipakai oleh beragam kalangan, termasuk para pelaku bisnis yang sudah ada maupun yang baru memulai bisnisnya. Penggunaan aplikasi ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan tampilan visualnya yang cukup menarik minat pengguna, tentunya hal ini akan menjadi kesempatan emas bagi pelaku bisnis untuk memasarkan dan melakukan personal branding pada produknya melalui Instagram. Personal branding pada media sosial yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di dunia menunjukkan jika memang benar media sosial dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan produk. Tercatat dalam sebuah penelitian, pengguna Instagram di Indonesia hingga Juli 2021 mencapai 91,70 juta pengguna pada kelompok usia 18-24 tahun. Instagram menjadi media sosial yang sering digunakan setelah WhatsApp dan YouTube. Baik, sekian dari penyampaian dari kelompok kami. Dengan harapan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.